104.7 MNC Trijaya Surabaya masih di Sepagi Surabaya Sambang Parlemen. Rek ruangannya wadem ini. Kita Apa disuguhi ruangan istimewa, ruangan wakil ketua DPRD Kota Surabaya yang baik hati dan rendah hati. Iya, disuguhi pisan ya, Cak. Disuguhi. Sakjane dia mendaya kan gawa oleh-oleh ya. Kayak malah disuguhi ya, Cak. Kita masih bersama dengan wakil ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra, Mas Tony. Kita masih membahas tentang ini bukan rencana, tapi sudah ya kenaikan tarif PDAM. Sudahkah berkeadilan? Koncoku iki wingi lho, Cak. Bersuluh aja ya. Iya, lek budal kerja iku ketokane loyo no, Cak. Ngantuk ae, Cak. Kok di banyu. Tiba kan apa kok kerja gak semangat. Lah aku bengi soalnya begadang. Lah iya. Nunggoki banyu PDAM lho, Kak. Metu-metu ngidir lho. Lah wis nunggoki banyu. Heeh. Sasi nih, tarif bulanan nih, munggah. Aduh, ya apa iki Mas Tony ngene iki Mas? Yo, boleh. Ya wis. Monggo Cak satu nih. Daerah tertentu memang masyarakat masih mendapatkan air yang masih belum lancar. Karena ya memang logis ya. Ngagel memenuhi kebutuhan di utara sementara itu jauh. Iya. Nah, mestinya itu kan apa digedekno debitit, pecah pipanya. Oke. Enggak dibesarkan, itir-itir. Iya. Dipompa lebih tinggi lagi, tidak dipompa lebih tinggi lagi, jangkauannya jauh. Semakin jauh kan pompa harus membutuhkan kekuatan yang lebih. Jauh ini kan seperti di Benowo, Wiyung, Babatan gitu ya, Cak Tony ya. Jadi zona-zona ideal itu kan utara, timur, barat dan sebagainya ada reservoirnya. Tandon dari Tandon dari pusat menuju Tandon, dari Tandon itu didistribusikan. Dikasih kontrol tekanan sehingga di tiap-tiap zona itu bisa diketahui masyarakat itu mendapatkan kualitas air dengan tekanan yang seperti apa. Mereka nggak perlu lagi menggunakan pompa, mereka supaya tidak membengkak tagihan masyarakat di listriknya. Karena itir-itir maka biasanya masyarakat menambahkan pompa nyedot langsung dari instalasinya. Tonggone gak kumanan. Itu kan juga melanggar ya. Lah iya itu. Tetapi praktek di masyarakat terjadi. Lah kemudian PDAM kadang-kadang pihak yang kontrol tidak bisa melakukan tindakan apa-apa karena merasa memang tekanannya kurang. Jadi akhirnya kan ya kesalahan menjadikan dibiarkan kan. Tetapi kita senang dari manajemen yang sekarang cukup responsif, masukan-masukan diterima baik. Bahkan kita minta untuk peningkatan kualitas air. Air ini kan kadang-kadang hanya dipakai mandi saja. Betul. Padahal air minum. Mandi, kemarin cuci, air. Ya kita berikan masukan. Sekali di beberapa titik gitu dibuatkan filter air. Jadi ada filter, jadi air PDAM difilter begitu keluarnya itu langsung bisa diminum. Bagaimana? Yang premium ya itu ya. Ya. Di kawasan Ngagel di sekitarnya sepertinya juga sudah ada. Sudah ada itu. Maksud saya kan ya itu dikembangkan ojo ket biyen Ngagel tok mosok Surabaya Ngagel tok. Karena dekat instalasinya IPA. Kan harusnya dikembangkan di tempat-tempat lain. Kemarin kita berikan masukan, coba ada inovasi memberikan pelayanan pada suplai air minum langsung yang bisa diminum atau minimal iso digawe masak begitu komunal. Artinya dalam satu lingkungan RT ada satu filter air bisa digunakan beramai-ramai dengan dengan konsesi tertentu kan nanti bisa dihitung. Nah sekarang ini ada satu orang pedalaman dari mana Trawas sana. Kemudian ngambil air di sana dibak di Surabaya didol payu loh Mas. Oh iya. Iya kan? Yang untuk ini ya masak gitu. Gak murah, ya kan? Itu payu. Lah, berarti kan masyarakat butuh itu. Nah, kalau umpama bagaimana PDAM itu bisa memproduksi air bersih itu, kemudian bisa dipakai masak, kemudian dengan harga yang lebih murah. Saya pikir itu adalah bisa. Bahkan kalau umpama ada filter-filter rumah tangga bisa difasilitasi oleh PDAM, maka itu kan menjadi peluang menyerap tenaga kerja banyak.
Bisa dihitung Mas Wawan, jumlah di Surabaya itu pelanggan kan 900 ribuan. Kalau setiap orang itu membutuhkan filter dan filter itu bisa dibuat oleh masyarakat yang dilatih sudah, maka dia akan menyerap tenaga kerja banyak dan perawatannya pun akan melibatkan masyarakat untuk jumlah yang tidak sedikit juga. Dengan begitu sirkulasi air, maintenance dan sebagainya akan menjadi untuk urusan filter tadi akan menjadi sebuah ruang tersendiri untuk membantu kemiskinan kota, pengangguran yang di kota. Terus lagi kaitan dengan kalau wingi kan diundakno ge tuku pipo gitu. Permajaan pipa. Kulaan pipo. Iya. Ini enggak cocok. Mosok atau enggak masuk akal itu ya. Kalau dibebankan ke pelanggan. Karena pipa itu bagi PDAM kan aset. Iya, betul. Lah mosok sih saya dodol kopi 1.000 biasanya terus Mas Wawan tak undakno Mas 5.000. Loh kok undak 4.000? Saya cangkire teko berlian soalnya. Cangkir lah. Cangkir kan kewajiban saya, harus modal. Aset saya enggak perlu. Nah, mestinya kan saya bagaimana pandai-pandai mengumpulkan uang dari saya menjual kopi tadi yang 1.000 sen demi sen saya kumpulkan setelah banyak saya belikan cangkir kan gitu kan. Lah mestinya PDAM melakukan hal itu. Bukan dibebankan ke pelanggan. Kalau itu dibebankan pelanggan ada opsi lain. Nggak ada masalah. Dibuat saja ada saham masyarakat. Nah, saham masyarakat kenaikan ini ditambahkan untuk itu dihitung untuk beli pipa dan dikapitalisasi itu menjadi saham masyarakat. Saham masyarakat tetap aja dikelola oleh PDAM, tetapi ketika ada masyarakat yang tidak mampu, kemudian dia memasang, maka diambilkan duit dari itu. Sehingga kan konsekuensinya macam-macam ya, kompensasi yang diberikan oleh PDAM ke pelanggan ya. Misalnya dapat diskon ya. Betul. Misalnya dapat Lah kalau kemarin kan polanya dapat diskon pada saat ulang tahun masang gratis dan sebagainya. Kayak begitu anggaplah tidak ada enggak apa-apa. Tetapi adalah ini tadi bisa digunakan untuk itu. Itu sudah baik gitu kan. Artinya masyarakat merasa memiliki juga ya, karena dia merasa mempunyai saham, mempunyai aset juga di PDAM gitu ya. Sisi lain juga kita kemarin itu mendorong profesionalisme dari profesionalitas dari para pegawai pun juga dicek. Nembel pipo. Saya masih ingat bagaimana atau kita semua masih ingat bagaimana dulu kasus PLN. Kalau ada penyambungan jaringan mesti mati. Mati kabeh. Tapi saiki kan enggak Mas. Iya. Pada zaman menterinya Pak Dahlan kalau nggak salah, harus ada satu langkah. Kalau itu ada pembenahan terhadap jaringan, maka harus dipastikan jaringan itu tetap nyala. Nah sekarang juga begitu di PDAM. Ketika ada yang bocor diperbaiki maka mati. Nah bagaimana caranya ada sebuah peningkatan skill dari pegawai yang bagian penembel pipa. Pipone didandani, dipotong tetapi alir tetap mengalir. Kan harus ada teknologi itu. Nah yang kita lihat kan enggak. Nembel pipo jadi ditaleni karo ban. Zaman seperti sekarang. Bahan baku daripada pipa itu enggak teko karet. Iya kan? Teko PVC dari besi. Nah kok ditaleni ban. Ini kan konvensional banget ini. Ada ya, masih ada ya. Pengumuman juga. Mohon maaf jaringan ada perbaikan mati dari mulai pukul 9 sampai pukul 4. Tapi kadang lampu mati itu juga mempengaruhi PDAM loh ya. Jadi ketika lampu listrik atau listrik mati, pengolahan airnya menjadi ini kemarin kita menjadi terhambat bisa memberikan masukan pada PDAM mulai mikir juga ketika nanti krisis energi kan kita akan antisipasi mosok terus PDAM mohon maaf PDAM tidak bisa produksi karena tidak punya listrik kan karena saru banget toh. Nah ini kan harus mulai dipikir mulai sekarang. Apakah PDAM sudah mulai bisa menyiapkan energi yang lebih murah? Andai kata lalu listrik tidak bisa mengalir karena batu bara tidak ada. Kemudian menggerakkan turbin dengan kekuatan tenaga surya tidak mampu. Harusnya kan opsi bagaimana mencari tenaga nuklir dan sebagainya yang aman kan harus dipikirkan mulai sekarang. Jangan tenaga dalam loh ya. Kayak gitu Mas. Jadi kemarin
Pak Direktur pun juga menerima baik dan masukan-masukan sudah dilakukan dan mungkin dalam waktu dekat lah ada sebuah inovasi dari PDAM untuk menyiapkan air minum yang langsung dan kerjasama dengan masyarakat. PDAM yang menyediakan Pak RT, setiap RT nanti itu kan iso tutulan banyu, gak usah kulak teko ngendi mau. Iya. Saka Bromo, Bromo dan sebagainya. Aduh, Bromo Iya. Kena pasir kan. Iya. Jaga keuntungan kan ya nun sewu kan akhirnya kan diterima oleh mereka. Tetapi kalau itu kan ya lebih baik kerjasama dengan Pak RT kan lebih. Tapi seharusnya juga kan bahan baku air PDAM kan dari sungai ya. Masyarakat juga jangan membuang limbah sampah di sungai. Karena kan kalau semakin kotor biaya untuk pengelolaan menjadi semakin besar. Termasuk limbah-limbah industri jangan dibuang di Sungai Brantas. Nah, Mas, catatan kritis apa yang kemudian dimiliki oleh DPRD kaitannya dengan kebijakan kenaikan tarif ini yang mungkin di tahun ini di 2023 ini mulai efektif ini, Mas? Ya, pada tahun ini kami melihat bahwa PDAM gagal di dalam potret yang kemarin-kemarin. Baru terbongkar sekarang PDAM gagal di dalam mengantisipasi kenaikan yang kemudian sebanding dengan kekuatan masyarakat. Dengan cara apa? Terbukti tidak menaikkan beberapa tahun dan jadi bom waktu. Nah, mestinya kan dinaikkan sedikit. Nah, kita ini Mas punya budaya gini. Kemampuan angsur kita tinggi. Pendapatan kita rendah tetapi kemampuan angsur kita itu tinggi. Tetapi lah kenaikan tidak bisa dinaikkan dengan gitu, tetapi harus diangsur naik sedikit itu. Kemudian yang kedua, peningkatan kinerja di internal itu mulailah dari kawan-kawan yang di PDAM tidak lagi melihat biasanya yang umum dan sudah sering kali kita lihat BUMD dan BUMN itu selalu tidak pernah dapat untung. Memalukan. Kita ini adalah melihat masyarakat usaha peracangan aja untung ya Mas ya. Ya, apalagi ini difasilitasi. Ya, ini menjadi satu hal yang tidak menarik sehingga tradisi untuk mencari keuntungan sendiri di dalam internal BUMD BUMN itu harus dihilangkan. Kemudian lagi peningkatan fasilitas yang berkaitan dengan inovasi teknologi. Ya gunakan jangan hanya menggunakan yang teknologi yang konvensional karena teknologi itu kadang-kadang justru menjadikan produksi itu jadi lebih efisien. Ya kan? Sehingga bisa lebih murah dan sebagainya. Dan di luar saya rasa sudah banyak mesin-mesin pengolah air yang lebih baik dan itu bisa segera diadopsi supaya kita tidak menjadi perusahaan daerah yang jadul, yang konservatif nih. Karena air ini kan sangat penting ya. Bumi, air dan segala isinya. Terus lagi ini dikuasai oleh negara. Yang perlu ini kan kenaikan sudah terjadi Januari. Betul ya. Dan sekarang sudah mulai masyarakat itu. Harapan kita itu lakukanlah survei. Kemudian survei kenaikan ini hentakannya di masyarakat seperti apa? Responnya gitu ya. Kemudian ekonomi ternyata tidak segera bangkit, maka lakukan koreksi. Tetapi kalau kemudian ini ternyata ekonomi pertumbuhannya jadi lebih bagus, masyarakat hanya kaget sesaat, oke diteruskan. Tetapi kalau kemudian ternyata masyarakat makin berat, ya maka wali kota harapan kita bisa meninjau kembali. Bisa merevisi ya Mas ya. Warga Surabaya ini sebenarnya sudah hemat air loh sebenarnya. Ya apa banyu ngidir hemat ya apa. Iya. Jadi memang kondisinya kita menunggu ya respon dari masyarakat terkait dengan kenaikan tarif PDAM yang berlaku Januari 2023 ini. Ada harapan yang ingin disampaikan ke masyarakat Mas Tony? Monggo silakan. Harapan pada masyarakat keluhan-keluhan itu mohon untuk bisa disampaikan kepada kita. Bahkan di sana kan ada badan pengawas. Fungsikan, jangan hanya sebagai stempel aja badan pengawas. Melengkap ya Mas. Berfungsi benar-benar dan awas. Ya, yang direkrut ya memang orang-orang yang memiliki
kemampuan, kemudian punya kapasitas lah ya. Kapasitas ya. Nggak sekedar apa ya untuk apa Mas ini? Ngisi-ngisi. Iya, sekedar itu. Melengkapi. Balas budi. Iya, iya. Kadang-kadang diisi untuk kepentingan balas budi kayak gitu kan. Kemampuannya gak pokrong gitu kan. Waduh ya. Ini gak sehat perusahaan. Jadi kita harus menyehatkan BUMD ini. Dan bersyukur saya kita punya wali kota yang cukup responsif untuk hal ini. Begitu dapat masukan, melakukan perbaikan dan direktur pun juga mengikuti itu kelihatannya. Tetapi kan bagaimana nanti itu pelaksanaannya kita tunggu bersama. Terus masyarakat ketika itu ada keluhan sampaikan benar supaya kita bisa melihat. Dan kita nanti akan melihat pada PDAM berapa pengaduan yang muncul karena faktor apa saja. Kemarin juga banyak pengaduan yang muncul itu kan banyak pipa yang pecah Pak, makanya kita mengganti pipa. Begitu di mana tempatnya yang pecah di sini tak cek jebule ke garuk masang gorong-gorong. Nah ini kan bukan karena persoalan tekanan bukan faktor usia apa-apa, ke garuk kecerobohan ya. Proyek ya kok ngijoli pihak sing jebol nih kan gitu kan itu. Iya. Oke. Cairman gak kroso. Mes 1 jam kita di acara Sambang Parlemen. Lek gak kroso bareng ini ana makanan. Makan enak, Cak. Temen lho, Cak, gak percaya. Gak kroso. Sampai nak ngono aja biasa, Cak. Kita mengucapkan terima kasih pada Mas Tony, Sami-sami. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi tetap Partai semangat Gerindra. untuk memberikan pendampingan kepada warga Surabaya dan memperjuangkan warga Surabaya. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini Mas bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Matur banun Mas Tony. Sami-sami. Dan jangan pernah bosan Mas. Siap. Sehat selalu Mas Wan. Matur suwun Cak Ahatoni. Demikian pendengar Trijaya perbincangan kita ya bersama Wakil Ketua DPRD Surabaya Cak Ahatoni yang kali ini kita membahas tentang kenaikan tarif PDAM Surabaya sudah kabar keadilan. Ya Cak Wan, mesti sana deh. Iya, kita pamit. Ngemut permen sing rasane coklat, cekap semanten sambung parlemen. Tetap semangat. Aku Hilman. Aku Cak Wawan. Matur suwun sampai jumpa. 104.7 MNC Trijaya Surabaya masih di ruangannya Cak Ahatoni Wakil Ketua DPRD Surabaya. Sing dibahas tetap tarif PDAM yang rencananya akan segera naik, tapi kira-kira naiknya ini berkeadilan atau tidak ya. Nah tadi Jailman dia sempat bersinggungan dengan Pipolondo. Pipolondo. Mas Tony tadi sempat sekilas menjelaskan tentang Pipolondo. Ono apa Pipolondo ini? Monggo Mas Tony dilanjut Pipolondo. Ya, Pipolondo ini sudah diganti tahun 80-an. Artinya kalau kita itu mau mengganti sekarang Pipolondo lagi. Pipolondo sing di mana? Kan gitu kan. Pipolondo Kang Piro. Pipolondo. Inlander. Ternyata kemarin kita salah persepsi. Ada pipa yang bertulis 1902 dan itu ada di PDAM sana dan itu diasumsikan usianya sudah tua dan mau diganti. Tapi kan kita melihat bahwa Surabaya ini kan perlu cagar budaya kan perlu kita rawat. Betul. Justru dengan ada indikasi angka numerik yang kemudian menunjukkan angka produksi pipa 1902 justru dipertahankan bahwa nek awak dhewe ngomong PDAM itu sudah mulai berdiri sejak masa Belanda. Buktinya apa? Lah itu kan ada. Maka nanti karena ditetapkan jadi filter air yang penjernihan yang pada cagar budaya. Cagar budaya. Ya, yang lainnya kan ada pembaruan. Nah, dari sini nih kita minta untuk justru itu dipertahankan. Betul. Kan pergantian itu kan dasarnya kenapa harus diganti? Karena faktor rusak, tidak berfungsi. Lah itu cek berfungsi baik. Belum tentu pipa yang baru ini mengalahkan Pipolondo, Mas. Iya. Kalau berpikir tentang kualitas loh ya. Kualitas ya. Nah, karena itu kita mencoba statement itu ditarik, tidak digunakan lagi, tetapi kita lebih menggunakan bahasa-bahasa yang logik bahwa kenaikan ini dalam rangka apa? Mungkin ya kaitan dengan masalah memang
kaitan dengan penghitungan ongkos produksi yang selama ini sudah mulai meningkat. Surabaya ini kan ambil air sebagian dari Sungai Brantas. Sungai Brantas. Ya. Sungai Brantas atik sing terakhir, Mas. Paling pucuk. Paling pucuk ya paling budak dewe. Karena kan setiap pemane lek pas wae udan nah tambah budak ya. Turung limbah-limbah produksi, limbah-limbah industri di sepanjang sungai dari hulu sampai ke hilir. Jadi kita mendapatkan bahan baku air PDAM itu dengan kualitas dalam tanda kutip yang sangat jelek. Sangat jelek. Kalau kualitasnya sangat jelek berarti pengolahannya jadi bersih cukup makin berat, butuh biaya lebih besar. Betul. Makin berat. Karenanya kita kemarin itu PDAM punya inisiasi untuk ambil air dari umbulan. Dari umbulan. Dan itu lebih menguntungkan juga. Padahal dari umbulan itu wis larang, tetapi lebih untung daripada memproduksi sendiri. Iya. Tetapi kan minim cost lah katakanlah. Minim cost, tetapi secara kuantitas kan tetap tidak mencukupi. Jadi ada yang pipa umbulan ya dibantu dengan pengolahan. Pengolahan. Nah untuk ini kan tingkat kecukupannya akhirnya adalah bisa dilakukan. Nah untuk mencapai itu kita kan dorong supaya efisiensi, supaya tepat, supaya hasilnya bagus seperti apa. Maka PDAM kita minta untuk melakukan perbaikan terhadap proses produksinya. Pengolahannya. Ya. Dari sungai masuk pada pengendapan. Lah ngenteni menepi kan suwi, Mas. Iya. Iya kan? Karena bahan bakunya kan juga jelek ya. Iya, bahan bakunya itu. Lah kemudian menepi suwi, banyu itu menep itu suwi. Ya kita minta kalau itu dilakukan dengan konvensional, denteni sampai menep, juga bening-bening. Nah kita dorong, maksud saya, mbok dikasih lah, ada kampus banyak di Surabaya ini, ada ITS, ada dan sebagainya yang teknik. Pakai elektroda. Begitu air dari sungai itu masuk, kemudian elektroda dinyalakan, letaknya langsung ketarik ke bawah. Betul ya. Sehingga proses beningnya cepat. Terus dipompa ke atas, kemudian diproses lagi dengan dikasih mungkin kaporit atau tawas, sehingga penjernihan bisa dilakukan dengan cepat dan kemudian produksi pun juga bisa jadi makin cepat juga kan. Nah kalau proses pengendapan suwe gitu harusnya itu adalah bisa dilakukan 2 jam, maka dengan konvensional 4 jam. Iya. Terus kapan untuk masyarakat? Nah, mungkin karena faktor itu. Nah, faktor pengolahan ini menjadi air bersih itu ya. Dengan kondisi itu apa kemudian otomatis itu beban produksi kan tinggi ya Mas ya? Biaya produksi tinggi. Apa kemudian biaya produksi yang tinggi ini dibebankan dengan kenaikan tarifnya apa? Apakah sudah adil atau seperti apa Mas? Ya, sepertinya juga kalau gitu kan butuh tenaga listrik ya untuk pengolahan jadi air bersih ya. Masyarakat itu pokok ono rego ono rupo kan betul. Bayare piro kemudian entuk opo? Lah nek kemudian bayare munda terus kemudian kualitasnya gak pokro kan ya repot gitu kan. Iti-ritir mana? Iti-ritir mana gitu. Tapi kan ya bersyukur masukan-masukan dari kita, dari parlemen didengarkan oleh Pak Direktur. Pak Direktur ngerespon. Kayak pipa ini sudah mau kita ganti Pak karena buntu Pak. Ibarat orang gitu sudah ada banyak keraknya. Bisa stroke, lapisan dalam pecah. Pipa itu ya. Lah terus kan di dalam PDAM itu mestinya kan ada flushing itu ya. Flushing. Pencucian ini. Penggelontoran. Lah penggelontoran maksudnya kan ujung daerah mana ditutup dulu, kemudian ono bolongannya ditiup, kan gitu kan? Menggunakan hidrogen atau nitrogen itu. Nah sehingga dengan begitu kan akhirnya terkuras keluar. Dari situ untuk mengurangi residu-residu air yang ada di dalam pipa sehingga pipanya nggak buntu, salurannya juga lancar, kemudian airnya juga bersih. Kalau di dalam pipa itu masih kotor, walaupun dilewati air bersih pun juga tetap kotor karena lewat kuman-kumannya juga tetap. Terus kadang-kadang di masyarakat itu kok loh, jarene PDAM itu kan dikasih tawas, jarene adalah prosesnya pakai kaporit,
kok kemudian dia ono cacingnya ya opo. Lah ternyata cacing itu mau kan bersarang di pipa. Yang kemudian banyak lumpurnya yang sudah lama itu. Iya. Nah itu yang menjadikan kemarin kita dorong PDAM untuk lakukan pembenahan. Kalau ini memang ada rencana untuk kenaikan tarif ini. Ini kan masyarakat kita ini kan ada beberapa klasifikasi, ada yang MBR ya, terus kemudian ada juga yang menengah, veteran ya. Veteran ini juga dalam hal ini kan pensiunan ya. Mereka kan kalau diberikan kenaikan seperti itu mungkin keberatan juga gitu. Kemudian ada klasifikasi rumah tangga, ada klasifikasi untuk industri. Ini gimana nih? Sebaiknya kalau ini memang benar dinaikkan harusnya mengacu kepada apa gitu. Kalau itu kan gini, pelanggan itu punya hak kewajiban tadi pertama. Jangan sampai nanti itu ada banyak pihak yang digratiskan, lalu kemudian akhirnya dia kehilangan hak kewajibannya. Jadi kan gak cocok orang kemudian tidak diberi kewajiban lalu kemudian diberikan haknya kan gak cocok. Itu juga bagian daripada kita melihat keadilan. Gak adil. Nah maka untuk yang pola atau mungkin pemikiran pemerintah kota, Pak Wali Kota bersama Direktur PDAM itu kita bisa pahami bahwa orang yang tidak mampu kemudian tetap murah, kemudian orang yang mampu tapi tidak digratiskan ya. Dinaikkan, Tapi murah. Kemarin sempat mau digratiskan, tapi kan nak digratiskan kadang-kadang itu justru menjadikan orang tidak punya tanggung jawab. Iya benar. Digratiskan itu sembrono, kemudian gawe diakai-akai kan gitu kan Mas. Iya. Status MBR gak punya wah banyak ini betul. Makanya kalau gratis kok malah didol sebelah rumah. Makanya itu. Ya ini kan jari ini ku pemberdayaan padahal itu kan penyimpangan. Betul ya. Ya itu. Jadi ini yang kemarin kita tangkap karepe apik tetapi kemudian kok setelah itu terjadi kan kenaikan disampaikan, dihitung, dipublikasikan sebelum Desember. Kenaikan akan berlaku mulai Januari. Januari 2023. Ini mulai tahun ini. Ya. Kemudian setelah ada kenaikan, saya akan mencoba mendengarkan dari masyarakat. Kekagetan luar biasa. Pak, yang tadinya sing winginane iku cuma 600, saiki ada 1.200.000. Wih. Nah gitu kan? Iya. Jadi itu di berbagai titik, di berbagai tempat saya mendengarkan begitu. Bahkan biasanya bayar 200, lalu bayarnya adalah 600, ternyata pencatatannya keliru. Dan kemudian dilakukan komplain, lalu katanya mau dikembalikan, tetapi kemarin ada yang bilang jari ini ditransfer kok sampai saya gurung ditransfer bujui. Oh, gitu kan? refundnya. Ya refundnya. Nah sistem refund itu ya opo gitu. Nah terus yang kenaikan ini punya selidik. Delalah itu PDAM ngaku mulai tahun 2015 ya. Enggak pernah ada kenaikan. Sehingga baru dinaikkan sekarang. Nah terus awak dia mikir. Lah terus selama itu terus menghitungnya piye, gitu kan? Iya. Akhirnya kan ini kayak kenaikan Mas ya? Yang mestinya itu diangsur sedikit naik sedikit, lalu kemudian diambil seperti ini. Ini kan bukan salah konsumen sebetulnya. Jadi kalau mama ini kan mestinya itu, kalau menurut saya, karena kan situasi masyarakat masih sedang dalam sulit. Dampak COVID masih pemulihan lah. Ya. Kemudian diantem kalau kenaikan BBM, tambah jeglek mana. Saiki diantem kenaikan listrik ya begitu. Sekarang PDAM kan berat, betul. Nah, terjadi pada saat ini pun juga kita hitung kurang proporsional bagi masyarakat. Harapan kita kan bisa dinaikkan secara bertahap. Tidak lalu sekian persen itu langsung naik pada 1 Januari. Walaupun ketentuannya itu harus dinaikkan melalui SK Wali Kota pada satu periode itu. Tetapi kan bisa ditambahkan SK Wali Kota. Kenaikan ini senilai sekian persen, lalu akan dicapai dengan 1 tahun pada semester pertama sekian, dan semester berikutnya sekian, sehingga nanti itu bertahap
gak langsung naik jeglek gare kaget tagihannya gitu. Biasanya 600 dadi 1 juta. 1 juta. Iki digetno. Wis getno wis. Perasaan aku gawe biasa-biasa lho. Iya. Kok mundake nemen ya. Iya. Kadang-kadang ya seperti itu kondisinya. Nah, itulah mungkin yang ini ya Mas ya dirasa masyarakat kayak gak adil itu loh. Wah, banyu cek koyo ngene mundake koyo ngene. Nah, ini. Iya. Nah, itu kondisinya masyarakat terasa tidak merasa kurang adil karena di saat masyarakat itu dalam posisi belum mampu, belum kuat. Betul. Masyarakat itu Mas, terseok-seok nek mlaku. Terseok-seok. Masyarakat itu akan terasa mampu kalau dia duit mampu. Nah, yang penting kan ketika pemulihan ekonomi ini sukses, baru kemudian nanti dinaikkan pelan-pelan. Pemulihan ekonomi ini kita masih terseok-seok, belum nyampe. Upaya Pak Wali Kota untuk membangkitkan perekonomian di masyarakat yang tidak mampu dibantu, kemudian yang mau usaha dibukakan kegiatan-kegiatan usaha, UMKM digerojok 3 triliun pada tahun ini. Ini masih belum dilakukan. Tapi kenaikan BDM sudah terjadi. Maka beban itu mendahului daripada pendapatan. Disalip. Jadi bebannya nyalip. Jadi bebannya disik sing dipikul disik baru kemudian pendapatannya diangsur. Lah mestinya kan pendapatannya ditingkatkan dulu baru kenaikannya diangsur. Lah ini terbalik, posisinya terbalik. Jadi memang cukup berat ya Mas ya dengan kondisi yang ada saat ini ya. Oke, Cak Wawan. Kita break dulu. Tenggorokan kuno wis garing Cak Wawan. Iya, Mas tadi sakit sekali. Selak kopine adem Cak Wawan, gak enak lek dembe kae anget-anget ini. Iya, Cak Ilman. Oke, pendengar Trijaya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Masih di Sepagi Surabaya, Sambang Parlemen. Yang kali ini kita berada di ruangan dari Cak Ahatoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya. Nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini. 104.7 MNC Trijaya Surabaya. Oke, untuk kesempatan pagi hari ini saya akan bersama dengan Cak Wawan akan ngobrol-ngobrol. Tapi saat durunge ngobrol karo Cak Wawan gak enak lek gak parian dhisik. Sarapan bubur karo Superman. Ya apa kabare dulur? Ketumane nang ngene Sepagi Surabaya, Sambang Parlemen. Ya Cak Ilman. Alhamdulillah ketemu Cak. Ya apa kabar Cak Wan? Wah, apik Cak Ilman. Wah, apik ya Cak. Dan dino iki luwih apik Cak Ilman. Oh, ngono ta Cak. Edisi Surabaya Sambang Parlemen. Iya. Ini kita tidak di studio, tapi kita bertamu. Oh, bertamu. Mertamu. Mendayoh ke ruang salah satu tokoh politik. Wah. Yang rendah hati. Rendah hati. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra. Iya. Cak Ahatoni. Cak Ahatoni. Lengkapnya Dr. Andes A. Hirmas Toni MSI. MSI kok apa Cak? Sembarang iso. Ahlinya ahli ya Cak ya? Iya, ahlinya ahli. Iya. Dan hari ini di edisi Sepagi Surabaya Sambang Parlemen kita akan bicara tentang kaitan dengan tarif PDAM. Tarif PDAM apa Cak? Ono apa tarif PDAM? Lah ya iku ae Cak. Lah iki menarik Cak. Ket biyen ya gak munda-munda jane Cak. Tarif PDAM iki apik. Jadi tarifnya dhuwur, tapi belum tentu banyune ya dhuwur kualitasnya. Oh ngono ya. Aku mau wis ngecek ning kamar mandi nih Cak Toni, resik ya banyune. Oh iya. Iku nggih banyu galon Cak soalnya Cak. Khusus Cak. Iya. Ya wis Cak, gak kesuwen. Oke. Kita sambangi tamu kita, kita sapa beliau. Oke. Kenapa dia nggak kualat? Loh, gak kualat ta Cak. Dia nyapa dhewe Cak Wade mendayo Cak. Sugeng Jang, selamat pagi Cak Toni. Selamat pagi, Sugeng Jang Mas Wawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, iya. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Suwe gak ketemu Mas? Suwe Pak. Nang dia sampe gak tau ketemu. Aku tau Cak. Gak tau nyambangi yo. Ning jero anu Cak, kotak dhewe Cak. Kayak iso ning dindi. Anggota dewan kan selalu sambang. Iya. Ya, nang ngene rakyat ya nang warga ade saiki nyambangi parlemen. Iya, iya. Tapi kok Mas Toni sih akhirnya ya apa Mas? Tersinggung saya. Harusnya kan agak dekat mic-nya ya. Mesinnya kan awak dhewe sing sambang ya. Iya. Tapi di kesempatan Mas Wawan bisa hadir dan sambil pamer ruangan luar biasa. Oh iya. Kantor anyar. Kantor anyar. Iya betul. Tujuh anyar Mas. Bahaya nih Mas. Iya. Enggak ada semangat kerja yang ngene ruangane kok ini ya. Iya. Nah, ya apa Mas? Kalau ngomong masalah kantor api,
tapi airnya kira-kira api apa gak? Iya. Sing digawe warga iki lho. Kalau air bersih tempat saya jadi nggak ada kamar mandi gak ono banyune karena gak ono jedinge. Oh. Alias tayamum, Cak. Iya, Tayamum. Iya. Ya, Mas Tony ini kan awake dhewe lagi istilahnya dalam beberapa waktu terakhir ini kan rame. Ya. Kaitannya dengan tarif PDAM. Ono sing ngomong bahwa tarif ini berkeadilan. Tarif ini juga berpihak pada kelompok masyarakat kecil. Ya. Tapi kelompok masyarakat menengah ya opo? Karena kadang-kadang kelompok masyarakat menengah kan cilik gak, gede gak, tapi magak. Nek tarifnya munggah, ngeluh juga. Nah, kalau panjenengan melihat seberapa penting dan seberapa adil kalau kemudian tarif PDAM ini sudah dinaikkan. Monggo Mas Doni, silakan. Yang pertama, PDAM kan BUMD. Iya. BUMD. Punya misi 2, yang pertama pelayanan pada masyarakat, yang kedua mencari profit untuk menyumbang PAD pemerintah kota. Iya. Lah, dikatakan adil itu nek ukurane sing dituku, duit sing ditokne karo barang sing didapat itu imbang. Balance. Balance. Lah, sejauh ini ada pandangan dari masyarakat, suara masyarakat, sebetulnya dia tidak apa-apa dinaikkan, tetapi kualitas itu harus mengikuti. Lagi gak iki. Durung. Jadi tarif mau dinaikkan, tetapi layanan masih seperti yang dulu. Seperti yang dulu itu gimana? Kualitasnya kurang jernih atau debit airnya ini kadang-kadang di wilayah Benowo itu kadang gak uman ya. Wilayah utara gak uman, betul. Benowo gak uman. Butek, kemudian lagi banyak hal. Lah, terhadap hal itu kan kita dorong pada PDAM untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan itu yang pertama penjaminan terhadap suplai air supaya tetap terus mengalir gimana. Kan kadang-kadang ada kadang-kadang putus tanpa pemberitahuan. Nah, kayak gitu tuh menjadikan nilai keadilan menjadi tidak nampak. Nah, supaya keadilan ini nampak, ada beberapa hal yang mungkin kita dorong kepada pemerintah kota bersama PDAM untuk memberikan peningkatan pelayanan mulai dari baku mutu sampai pada distribusi dan seterusnya. Nah, keadilan itu kadang-kadang ada yang melihat kalau orientasi dari pemerintah kota kan sing lain ada Surabaya itu ada sekitar hampir 1 juta rumah yang ada di Surabaya, 900 sudah teraliri. 900.000 sudah teraliri. Masih cukup banyak yang belum. Yang belum 10.000. 10.000. Lah, yang 10.000 itu bisa dikatakan belum adil karena mereka belum mendapatkan pelayanan. Yang 900 sudah kok 10 belum. Nah, ini kan ngenes mereka. Kemudian pemerintah kota bersama PDAM ingin menaikkan tarifnya dengan harapan yang 10.000 tadi bisa disuplai. Cuma persoalan Mas Wawan. Nek sing 900 iku isik entuk banyu sing kurang sip. Kayak durung budak. Nek ditambahi 10.000 kan iki padha karo nambahi wong sing entuk gelo atine kan. Karena belum puas dan sebagainya. Nah, untuk memberikan jaminan, karena kan konsumen ini kan juga dapat perlindungan, ada perlindungan konsumen. Mereka harus mendapatkan, dia diberikan kewajiban tetapi juga dia punya hak. Kewajibannya dia harus membayar, kewajibannya dia harus menjaga instalasi yang ada di rumahnya. Tetapi juga haknya dia mendapatkan pelayanan yang baik dengan harga yang berkeadilan. Nah, terhadap ini kita kemarin nyoba untuk diskusi dengan Pak Direktur kaitan dengan masalah kenaikan itu sebaiknya diikuti dengan peningkatan pelayanan. Pelayanan itu mulai dari air mengalir, jadi kecukupan air terdistribusi dengan baik, distribusinya, kemudian kualitasnya air, kemudian lagi debitnya air, kemudian sampai pada pencatatan
meter, Oh iya iya. kemudian sampai pada teknis pembayaran. Terus komplain-komplain Mas. Keluhan-keluhan Nah, pelanggan. keluhan-keluhan ini. itu harus segera mendapatkan respon. Nah ini yang kemarin sempat kita tekankan, untuk mencapai itu kita kemarin mencoba untuk melihat di di Jagir untuk pengolahan itu, dan kita melihatnya juga memang sejak zaman Belanda sampai sekarang tekniknya kelihatannya tidak banyak berubah. Nggak banyak berubah. Tidak ada modernisasi. Zamannya aja yang berubah, tapi aslinya. instalasinya Iya. tetap. Ya. Terus di sisi lain juga PDAM ini dalam konteks PAD kota itu kan dikatakan sebagai satu-satunya perusahaan daerah yang untung. Untung ya. Dari BMC yang 9 itu satu-satunya yang untung. Wah, iya, Nah, karena cuma dia yang untung, lalu pendapatannya ditekan sampai 150 miliar satu tahun. Terlalu berat. Untungnya ditekan atau ada ini PAD yang pendapatan yang lain? Mestinya itu ketika keadilan antar BUMD ya. Keadilan antar BUMD 150 miliar, kalau umpama pemerintah kota mentargetkan ada pemasukan dari modal yang disisihkan, yang dipisahkan itu senilai 150 miliar, ya jangan hanya ditanggung oleh PDAM dong. Perusahaan daerah yang lain ya Ikut nanggung. Maka perusahaan yang lain harus didorong untuk bisa untung, sehingga sama-sama memberikan kontribusi kepada PAD, sehingga PDAM juga 150 miliar mungkin bisa 100, yang lain 10. Nah, dengan begitu kan gendong indit gitu kan. Oh iya. Sehingga keuntungan yang 50 miliar yang harusnya disetor oleh PDAM tadi bisa dipakai untuk meningkatkan pelayanan. Tuku-tuku pipo lah kan gitu kan. Tuku lem tah apa kan begitu. Iya. Kadang-kadang ada catatan yang rugi juga. Misalnya ada kebocoran ya. Bocoran pipa di sana sini, ternyata ada juga yang bermain dengan meteran, itu kadang-kadang tidak terdeteksi oleh pihak PDAM gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kan juga pelayanannya kan juga berkurang ya. Ya. Untuk kontrol kan PDAM sebagai satu perusahaan daerah, dia memiliki badan pengawas. Lah, pengawasan itu mestinya tidak hanya di meja di kantor saja, tapi juga di lapangan juga. Namanya pengawas, Mas. Pengawas itu kan gak awas gak ngono, tapi kan ya ngecek ya apa sing apik gitu ya, luwih apik ya apa. Terus pencatatan meter, kadang-kadang ada orang memasang dengan cara ngebor pipa, ada. Jadi masyarakat jangan nakal-nakal ada, kemudian pengusaha pun juga ditemukan kan gitu kan, itu kan merugikan PDAM. Betul. Nah, untuk itu kita mendorong pada PDAM untuk memberikan sebuah kayak apa ya, meteran bahwa untuk zona. Jadi di dalam zona ini kita PDAM tuh mengeluarkan atau menyalurkan air berapa, kemudian feedback daripada zona itu berapa, maka kan bisa kelihatan, oh iki ono kehilangan air apa enggak, sebanyak berapa persen, kan bisa lihat itu, bisa dideteksi ya. bisa deteksi. Pemasangan alat ini jadi penting, bahkan kalau bisa laporan dewe loh Mas. Kadang-kadang kan sekarang kan Surabaya katanya kan smart city. Smart City, Kalau Semar mesem. Biasanya mendem. Semar mendem. Smart City kan ya, kecerdasan itu, sehingga jumlah air yang beredar, yang didistribusikan nilainya berapa itu bisa dilaporkan secara otomatis, bisa dipantau dari kantor. Tekanannya pun juga begitu. Tekanan di zona sini berapa, sana berapa dan sebagainya itu juga dipasang. Tetapi untuk yang kontrol tekanan, alhamdulillah mulai dipasang Mas. Di beberapa titik ada ratusan yang nanti dipasang. Dengan adanya pemasangan alat kontrol tekanan air secara digital, itu nanti akan bisa diketahui zona mana yang kira itu itir-itir. Nah gitu. Itir-itir ya. Itir-itir. Sehingga bisa diberikan penambahan peningkatan kekuatan pompanya. Debitnya. Nah, kualitas airnya dan juga debitnya. Betul. Nah, Mas Tony ini kan tidak hanya hari ini atau kemarin istilahnya berinteraksi dengan PDAM, kan sebelumnya juga di era-era Bambang Deha, di era-era wali kota dulu kan juga sempat berinteraksi dengan PDAM. Jadi kan masalah PDAM ini sebenarnya masalah yang cukup pelik ya Mas ya.
sensitif, pelik, ruwet dan bundet ini Mas. Iya. Terus masalah pergantian pipa kan juga gitu Mas. Iya. Peremajaan pipa. Peremajaan pipa kemarin dengan argumentasi yang pertama banyak pipa Belanda yang mau diganti. Yang kedua banyak pipa yang sudah mulai tua. Iya. Tua ya. Mikir manes. Iki pipa londo sing di mana? Ternyata ada ya zaman Belanda ya. PDAM yang ini kan berdiri pada tahun 1922. Maksudnya masih dipakai gitu loh, tidak pada waktu sebelum-sebelumnya kalau sudah rusak harus diganti. Kok nunggu sekarang gitu? Nah, enggak, nek pipa Belanda itu kan sudah diganti pada tahun 80-an. Seingat saya. Tahun 80-an itu sudah ada isu penggantian pipa Belanda. Nah, sik Mas, sadurunge diganti meneh, dilanjut ke penggantian awake Brexit dulu. Oh iya, kopi nanti. Karena nunggu kopi teko. Oke, pendengar Trijaya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya terkait dengan tarif PDAM yang keadilan ya Cak Wawan ya. Oke, bersama Wakil Ketua DPRD Surabaya yaitu Cak Ahatoni. Oke, kita akan kembali setelah yang berikut ini.